Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu sistem operasi. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Azra Putri Khairunida Tanjung. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Raihani Sintia Marpau. Kemudian ada Ica Triwianti. Kemudian dilanjutkan oleh Ana Fadila Munte, dan kemudian ada Najla Siva Saragi, Siti Ferisa Fitriani, dan yang terakhir Dandi Rizky Harahap. Keep watching teman-teman. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi merupakan program utama yang menghubungkan software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau system calls yang sering disebut tools atau utility, berupa aplikasi ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna ketika memanfaatkan sumber daya sistem komputer tersebut. Sejarah sistem operasi terbagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Keempat generasi tersebut mempunyai masa atau periode masing-masing, antara lain 1. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Vacuum tubes and plug boards. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. 2. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Transistor dan batch system. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. 3. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, IC and multiprogramming. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pengguna sekaligus, di mana para pengguna interaktif berkomunikasi lewat terminal secara daring ke komputer. Maka, secara sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multiprogramming atau melayani banyak program sekaligus. 4. Generasi keempat pasca 1980-an. Personal komputer dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada saat ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Pengertian Android. Android adalah sistem operasional yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian, untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset
Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Fitur-fitur pada Android, yaitu yang pertama framework aplikasi, memungkinkan daur ulang dan penggantian komponen. Yang kedua browser, terintegrasi berbasis engine open source WebKit yang juga digunakan di browser iPhone dan Nokia S60V3. Kemudian rancangan handset, platform disesuaikan dengan kebutuhan VGA atau Video Graphic Adapter yang lebih besar, library grafik 2D dan 3D yang berdasarkan pada spesifikasi OpenGLES 1.0 serta layout smartphone yang tradisional. Kemudian multitouch. Android memiliki dukungan bawaan untuk multitouch yang tersedia pada handset terbaru seperti HTC Hero. Dan yang terakhir, dukungan hardware tambahan. Android mendukung penggunaan kamera, layar sentuh, GPS atau Global Positioning System, pengukuran kecepatan, magnetometer, akselerasi 2D bit blitz, atau dengan orientasi hardware scaling, konservasi format pixel, dan akselerasi grafis 3D. Fungsi dari sistem operasi. 1. Resource Manager merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contoh memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. 2. Interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat. 3. Koordinator mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. 4. Guardian menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. 5. Gatekeeper berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. 6. Optimizer adalah penjadwal masukan atau input oleh user, pengaksesan basis data, program komputasi, dan penggunaan. 7. Accountant berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan, disk-stroke, dan waktu koneksi terminal. 8. Berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Here you can give a brief description of the topic you want to tell about. Jenis-jenis sistem operasi. Pertama, single user, single tasking. Satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya di iOS, this operating system. Yang kedua, multi-user, single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program atau aplikasi di satu waktu. Contohnya Novell Network yang menjalankan CO Network berbasis di RDOS. Yang ketiga, single user, multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows, macOS, BIOS, JDS, dan lain-lain. Yang keempat, multi-user, multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, FreeBSD, SO turunan Unix, atau Windows dengan aplikasi Citrix, MetaFrame, dan lain-lain. Berdasarkan hardware komputer yang digunakan, sistem operasi dapat dibedakan untuk 1. Komputer PC atau desktop atau laptop. 2. Komputer server. Berdasarkan jenis software, sistem operasi dibedakan berdasarkan 1. Perangkat lunak bebas atau free software, 2. Perangkat lunak open source, 3. Perangkat lunak public domain, 4. Perangkat lunak copyleft, 5. Perangkat lunak bebas non-copyleft, 6. Perangkat lunak GPL covert, 7. Perangkat lunak GNU, 8. Perangkat lunak semi-bebas, 9. Perangkat lunak berpemilik, 10. Freeware, 11. Shareware, 12. Perangkat lunak komersial.
sasaran sistem operasi, yaitu yang pertama kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, kemudian efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Kemudian mampu berevolusi, yaitu dengan membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Kemudian layanan sistem operasi. Pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk menulis program. Kemudian eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Kemudian pengaksesan I/O device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar program-program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Kemudian pengaksesan terkendali terhadap berkas, yaitu artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Pengaksesan sistem artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau shared system. Yang terakhir, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakaian serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Contoh sistem operasi, Amiga OS 41. Amiga 41, walaupun OS ini adalah salah satu OS yang paling tua, versi mutakhir dari OS ini cukup modern. 2. Syllable Desktop. Syllable adalah sebuah OS gratis dan open source yang dicabangkan dari ATOS, tiruan Amiga OS pada tahun 2002. 3. Morph OS. Morph OS adalah sebuah OS ringan yang khusus didesain seputar penggunaan media, hanya dapat dioperasikan di POW. 4. AROS Research. AROS adalah sebuah OS open source ringan yang didesain untuk tidak saja kompatibel dengan Amiga OS 31, tetapi juga lebih baik dari Amiga. 5. Medwed OS, dikenal juga sebagai ME-OS. OS ini ditulis dalam assembly sehingga berukuran sangat kecil dan berkinerja sangat tinggi. 6. Windows Sistem Operasi. Windows awal mulanya dikembangkan oleh William Henry Gates III, dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1955. Ia dikenal dengan nama Bill Gates. Bersama temannya Paul Allen, saat ini mereka menjabat sebagai direktur dan ketua pencipta perangkat lunak bagi Microsoft. Menurut majalah Forbes, Bill Gates merupakan orang terkaya di dunia saat ini. Dan masih banyak lagi contoh dari sistem operasi.